Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 yang beranggotakan Sandi Nur Ali, Rijal Mustafa Aulia, Rahmat Dedi, Farel Claudius Hulu, Fiona Puspitasari, dan Adam Rizkiansyah. Jadi, skripsi adalah puncak dari program sarjana. Skripsi dilakukan dalam bentuk proyek penelitian dalam suatu departemen. Hal ini merupakan kesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan yang dipelajari selama proses pendidikan di perguruan tinggi. Skripsi digunakan untuk menilai inisiatif mahasiswa dan kemampuan mereka untuk merencanakan, melaporkan, dan mempresentasikan proyek. Saya Rijal Mustafa Aulia akan menjelaskan tentang pengertian skripsi menurut para ahli. Menurut Dr. Andes Jarwanto, skripsi adalah sebagai sebuah karya ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa program sarjana dari hasil-hasil penelitiannya atas dasar analisis data primer dan teknik analisis data sekunder. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, skripsi ialah sebagai karya ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan akademisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nur Alif dari kelompok 10, NIM 2116201017, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis skripsi. Sebelumnya, terima kasih kepada saudara Rijal yang telah menjelaskan terlebih dahulu pengertian skripsi menurut para ahli. Dan sekarang masuk ke penjelasan jenis-jenis skripsi. Jenis-jenis skripsi terbagi 4, yaitu kuantitatif, kualitatif, PTK atau penelitian tindak kelas, dan pengembangan atau research and development. Jenis-jenis skripsi yang ke-1, kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dan teknik pengembalian tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian dan teknik analisisnya bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis-jenis skripsi yang kedua, kualitatif. Skripsi kualitatif merupakan skripsi yang jenis metode penelitiannya berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah di mana penelitian sebagai instrumen kunci, pengembalian sampel sumber data dilakukan secara purpose dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Itulah penjelasan jenis-jenis skripsi dari saya. Dan jenis-jenis skripsi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Rahmat. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas atau untuk meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga dibutuhkan pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas dengan merefleksikan diri sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan berbagai tindakan yang terencana dan nyata untuk menganalisis setiap pengaruh perlakuan tersebut. Terima kasih sebelumnya kepada Sandi Nur Alif yang telah menjelaskan jenis-jenis skripsi. Saya Farel Claudius Hulu, NPM 211620024, akan meneruskan penjelasan dari jenis-jenis skripsi. Pengembangan atau Research and Development, biasa disingkat dengan R&D. Penelitian R&D ini sangat jarang digunakan untuk setingkat sarjana, karena biasanya digunakan untuk menyusun tesis ataupun disertasi. Meskipun begitu, ada juga mahasiswa S1 yang menggunakan R&D. Secara umum,
R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk tujuan menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Kemudian ada syarat-syarat skripsi. Yang pertama, mahasiswa aktif atau tidak sedang cuti. Kedua, proposal skripsi. Ketiga, sudah menempuh minimal 130 SKS, yaitu tanpa nilai E dan maksimal 2 nilai D. 4. IPK minimal 2,75. 5. EPT skor minimal 450. 6. Fotokopi sertifikat KKL. 7. Mengumpulkan 3 sertifikat seminar atau kuliah umum yang berkaitan dengan bidang ilmu manajemen. Terima kasih kepada Farel yang telah menjelaskan tentang syarat-syarat skripsi. Saya, Fiona Puspitasari, akan menjelaskan tentang sistematika penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi yaitu ada 3. Yang pertama, ada bagian awal skripsi. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan, sari, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. Yang kedua, yaitu ada bagian isi skripsi. Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan. Dalam hal ini, penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. Yang kedua, bab 2 landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini. Yang ketiga, ada bab 3 metodologi penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang objek penelitian, variabel, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Yang keempat, ada bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab yang menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh. Yang kelima, ada bab 5 simpulan dan saran, yaitu bab yang berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian. Yang ketiga, yaitu ada bagian akhir skripsi. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.